Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Kali ini video yang kami upload adalah masih sifat koligatif larutan. Bagian kedua dari 3 video yang akan kami upload, yaitu penurunan tekanan uap larutan dan penurunan titik beku larutan. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload lebih dulu, yaitu sistem konsentrasi sebagai pengantar sifat koligatif larutan. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Sifat koligatif larutan dalam kehidupan itu seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, cairan anti beku pada air radiator kendaraan atau pada mobil merupakan contoh dari sifat koligatif titik beku air, sehingga membuat air radiator mobil tidak dapat membeku pada daerah dingin, pada suhu dingin. Selanjutnya, campuran pendingin untuk membuat es krim. Campuran pendingin dibuat dari es batu dan garam dapur, sehingga proses pendinginan akan cepat dilakukan. Selanjutnya adalah cairan infus yang disuntikkan di dalam tubuh pasien. Cairan infus ini tekanan osmotiknya harus sama dengan cairan yang ada di dalam tubuh. Berikutnya, penyerapan air garam mineral dari dalam tanah itu juga karena adanya tekanan osmosis. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Ya. Apa ya sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan, jika suatu larutan dibandingkan dengan pelarutnya, maka jadi larutan dibandingkan dengan pelarutnya, maka akan mengalami 1. Penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik DJ, delta TB. Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Yang keempat, tekanan osmotik atau P. Sifat koligatif larutan tergantung dari banyaknya partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari jenis zat terlarut. Sifat koligatif yang akan kita pelajari nanti adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit cirinya terionisasi, sehingga jumlah partikel lebih banyak. Sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar dibanding dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Perbedaannya sebesar faktor Van Hoff sama dengan I. Lanjut. I sama dengan 1 plus alfa kali N-1. Apa ya penurunan tekanan uap larutan itu? Tekanan uap pelarut murni. Sebelum kita memahami penurunan tekanan uap larutan, kita harus tahu tekanan uap pelarut murni dilambangkan dengan P0.
Jadi suatu pelarut murni kita panaskan, ini partikel-partikel pelarut murni, sehingga tidak ada zat terlarut. Kalau ini kita panaskan, maka partikelnya akan menguap, dan uapnya kembali menjadi cair. Dalam situasi yang jenuh, nah ini uap partikel zat pelarut. Ini merupakan molekul pelarut berfase gas, sehingga menimbulkan tekanan. Dalam keadaan jenuh, maka tekanan pelarut murni, P0. Yang kedua, tekanan uap larutan, diberi simbol P. Sama, jika suatu larutan dipanaskan, nah ini suatu larutan berisi partikel pelarut dan terlarut. Yang besar merupakan partikel zat terlarut. Partikel pelarut sama ini juga akan menguap menjadi gas. Dalam keadaan jenuh kesetimbangan, nah inilah partikel pelarut berfase gas menimbulkan tekanan uap larutan atau P. Tekanan uap jenuh partikel terlarut, sehingga besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murni. Ini dikemukakan oleh Raoult, sehingga dikenal dengan hukum Raoult. Dirumuskan P sama dengan P0 kali fraksi mol pelarut. P adalah tekanan uap jenuh larutan, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, XP adalah fraksi mol zat pelarut. Nah, mengapa partikel zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap larutan? Kalau kita perhatikan, besarnya tekanan uap pelarut pada larutan ini jumlahnya 3. Dan sebelumnya pada pelarut murni ini diilustrasikan jumlahnya 5, sehingga mengalami penurunan. Mengapa partikel zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap larutan? Tidak lain karena partikel zat terlarut menghalangi partikel pelarut untuk menguap. Nah, karena terhalang, sehingga zat partikel pelarut yang menguap lebih sedikit. Oleh sebab itu, hukum Raoult bisa berlaku apabila memenuhi syarat zat terlarutnya harus non-volatil, artinya tidak mudah menguap. Kalau tidak mudah menguap, maka zat terlarut akan menghalangi pelarut. Dan yang kedua adalah larutannya harus encer. Ini syarat dari hukum Raoult. Dari rumus ini bisa dikembangkan menjadi delta P sama dengan P0 kali XT. Atau juga delta P sama dengan P0 min P. Delta P penurunan tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XT adalah fraksi mol zat terlarut. Sehingga tekanan uap jenuh pelarut itu lebih besar dibanding dengan tekanan uap jenuh dari larutan. Lanjut, jangan lupa beli subscribe. Ya, bagaimana ya cara menghitung penurunan tekanan uap larutan? Sekarang kita lihat. Contoh yang pertama, pada suhu 30 derajat tekanan uap air murni adalah 36 mm Hg. Hitung tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap yang terbuat dari 30 gram urea dalam 135 gram air, mR urea 60. Sehingga kalau kita tulis tekanan uap P berarti sama dengan P0 kali XP. Ya.
XP itu sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut plus mol terlarut. XP mol pelarut itu sama dengan 135 gram dibagi ml 18, kemudian 135 dibagi 18 plus 30 adalah banyaknya gram zat terlarut, 60 adalah mr dari pelarut. Maaf, mr dari zat terlarut. Sehingga XP sama dengan 0,94. Sehingga kita hitung P sama dengan P0 kali XP. P sama dengan P0-nya adalah 32, XP-nya 0,94, sehingga P sama dengan 30,08 mm Hg. Jadi tekanan uap Korea sama dengan 30,08 mm Hg. Yang kedua, yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap, sehingga delta P sama dengan P0 min P. Delta P sama dengan P0-nya 32, P-nya adalah 30,08, sehingga delta P-nya sama dengan 1,92 mm Hg. Jadi, tekanan uap larutan sebesar 30,08 mm Hg dan penurunan tekanan uap larutan sama dengan 1,92 mm Hg. Lanjutnya, untuk rumus penurunan tekanan uap larutan elektrolit dapat dituliskan P sama dengan P0 kali XP kali I. Bisa ditulis P sama dengan P0 kali NP dibagi per NP plus NT kali I. Bisa juga ditulis delta P sama dengan P0 kali XT kali I. Delta P sama dengan P0 kali NT kali I per NP plus NT kali I. Delta P sama dengan P0 min P. Nah, ini sama dengan larutan non-elektrolit tadi. Keterangannya, delta P sama dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan, P0. Penurunan tekanan uap jenuh pelarut murni, P. Tekanan uap jenuh larutan, NT. Mol zat terlarut, NP. Mol zat pelarut, I adalah faktor Van Hoff sebesar 1 plus alfa kali N min 1. Mana tekanan uap jenuh larutan yang lebih tinggi antara 100 ml NaCl 2 molar dengan 100 ml glukose 2 molar. Yang ini NaCl adalah elektrolit, yang glukose adalah non-elektrolit. Jawabannya adalah yang lebih tinggi adalah 100 ml glukosa 2N. Karena penurunan tekanan uap jenuh glukosa lebih rendah, sehingga tekanan uap jenuh glukosa menjadi lebih tinggi. Lanjut. Apa ya penurunan titik beku larutan? Penurunan titik beku bisa kita jelaskan dengan diagram PT atau diagram 3 fase. Kita lihat, ini tekanan, ini suhu. Kita perhatikan grafiknya seperti ini. Kemudian ada garis merah. Ya, garis yang hitam menunjukkan grafik dari zat pelarut. Sedangkan garis yang merah ini menunjukkan grafik larutan. Bagian yang dekat dengan sumbu tegak berfase padat. Bagian yang atas berfase cair dan bagian samping bawah kanan berfase gas. C ini, garis C adalah garis beku pelarut. Garis D, ini yang merah, adalah garis beku larutan. Ini jika tekanan 1 atmosfer, keadaan standar, kita tarik suatu garis lurus, memotong pada garis didih
larutan dan memotong pada pelarut pada garis didih seperti ini. Ini juga garis beku, memotong sumbu X kita proyeksikan. Maka ini titik B. Titik B merupakan titik beku pelarut atau TF pelarut. Titik A ini, A adalah titik beku larutan. Karena ini proyeksi dari garis merah ini tadi. Maka merah menunjukkan larutan. B proyeksi memotong pada C. Nah, C adalah pelarut. Sehingga delta TF itu adalah A sampai B. Inilah penurunan titik beku larutan. Delta TF penurunan titik beku larutan. Kemudian, garis yang lengkung hitam ini adalah garis sublimasi. Karena padat ke gas adalah sublimasi. Cair ke padat adalah membeku. Cair ke gas adalah menguap, mendidih. Sehingga titik beku larutan itu yang A, itu lebih rendah dibanding titik beku pelarut. Titik beku pelarut B. Ya. Pembekuan terjadi jika zat cair diturunkan suhunya sehingga jarak antar partikel semakin dekat, sehingga gaya tariknya kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan gerakan antar partikel pelarut terhalang. Sehingga untuk mendekatkan jarak partikel diperlukan suhu yang lebih rendah. Inilah mengapa zat terlarut dapat menurunkan titik beku larutan. Berikutnya, rumus penurunan titik beku larutan non-elektrolit adalah delta TF sama dengan M kali KF. Bisa kita turunkan delta TF sama dengan MT per MRT kali 1000 per MP kali KF. Sehingga delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Keterangannya, KF adalah tetapan penurunan titik beku molar. TF adalah titik beku larutan. Delta TF adalah penurunan titik beku larutan. M adalah molalitas. MT massa zat terlarut. MP massa zat pelarut. MRT massa rumus zat terlarut. Bagaimana rumus penurunan titik beku untuk larutan elektrolit? Kita lihat, prinsipnya sama, hanya dikalikan dengan I. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. Sehingga delta TF sama dengan MT per MRT kali 1000 per MP kali KF kali I. I adalah 1 plus alfa kali N-1. I adalah faktor Van Hoff, alfa derajat ionisasi larutan elektrolit, N adalah jumlah ion. Sebagai contoh, untuk menghitung jumlah ion, MgCl2 terionisasi menjadi Mg2 positif plus 2Cl min, maka N sama dengan 1 ditambah 2, 1 ini ditambah 2 per koefisien dari MgCl2. 1, sehingga N sama dengan 3. Elektrolit kuat berlaku alfa sama dengan 1 dan I sama dengan N. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Bagaimana ya menghitung penurunan titik beku larutan? Yuk kita ikuti soal dan pembahasannya. Soal SNPTN 2012. Sebanyak 3,56 gram antrasen Mr178 dilarutkan dalam 40 gram benzena, KF-nya 5,1, dan titik beku benzena murni pada 1 atmosfer adalah 5,5 derajat Celcius. Titik beku larutan tersebut adalah, ini option pilihannya. Sebelum kita
bahas, maka zat terlarut harus kita inventaris bahwa antrasen merupakan non-elektrolit, karena antrasen merupakan senyawa organik. Kemudian rumus yang kita gunakan, delta TF sama dengan MT per MRT kali 1000 per MT kali KF. Delta TF sama dengan MT-nya 3,56, MR-nya 178, kali 1000 per mata pelarut 40. Dan KF-nya adalah 5,1 kali 5,1. Sehingga ini bisa dicoret, hasilnya 25, sehingga delta TF 2,55. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. 2,55 sama dengan titik beku pelarut adalah 5,5, ini TF, dan dikurangi TF larutan. TF larutan sama dengan 5,5 dikurangi 2,55. Sehingga titik beku larutan adalah 2,95. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut. Soal yang kedua. 3 gram senyawa non-elektrolit dalam 250 ml air mempunyai penurunan titik beku setengahnya dari penurunan titik beku 5,85 gram NaCl dalam 500 gram air. Hitung massa molekul zat non-elektrolit tersebut. Kita lihat zat terlarutnya yang pertama adalah non-elektrolit, yang kedua adalah NaCl merupakan elektrolit kuat. Sehingga dari soal ini kita bisa menarik suatu persamaan delta TF zat X sama dengan setengah kali delta TF NaCl. Kalau kita jabarkan, MT MR X kali 1000 per MP kali KF, setengah MT MRT 1000 kali KF kali I, karena ini elektrolit. KF-nya bisa kita hilangkan. Sehingga kalau ini kita tulis, nah sekarang I. Untuk mencari I, kita harus lihat persamaan ionisasi NaCl. Sehingga N sama dengan 1 koefisien Na ditambah koefisien Cl1 dibagi 1 koefisien NaCl ini. Sehingga hasilnya 2. Maka alpha sama dengan 1 karena elektrolit kuat. Sehingga I sama dengan N sama dengan 2. Sehingga I ini nanti 2. Kita lihat. I-nya 2, MT-nya 3 gram. Ini 3 gram. Massa pelarutnya 250, setengah massa pelarut dari garam dapur 5,85, massa pelarutnya 500. Sehingga 100 dibagi 250 hasilnya 4. 5,85 dibagi 85,5 hasilnya 0,1. 1000 dibagi 500 hasilnya 2. 2 ini bisa dihilangkan dengan angka 2 ini. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Ini 4 dibagi 2, 2. Sehingga 2 kali 3 itu adalah 6. Per MRX sama dengan ini 0,1. Sehingga MRX sama dengan 60. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.